Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ulangan 31 ayat 6. Jadilah kuat dan berani. Janganlah takut dan gentar, sebab Yahweh Elohim menyertaimu. Yahweh tidak akan mengecewakan dan menggagalkanmu. Renungan pagi, renungan Haftarah KPI Maim Kaim pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 atau pada tanggal 5 Tisri 5783 diambil dari kitab Yosua 2 ayat 10 yang berkata, demikian saudaraku, sebab kami mendengar bagaimana Yahweh mengeringkan air laut Suf ketika kamu keluar dari Mesir, juga apa yang telah kamu lakukan terhadap kedua raja orang Amori yang ada di seberang sungai Yordan, yaitu Sihon dan Og, orang yang telah kamu tumpas. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam pembacaan Haftarah ini adalah tentang Rahab melindungi para pengintai. Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel setelah kematian Musa, saudaraku, sebelum memasuki tanah Kanaan ini, sebelum mereka akan menyeberangi sungai Yordan, Yosua kembali memerintahkan pengintainya 2 orang untuk mengintai khususnya kota Yeriko, saudaraku. Dan kedua orang pengintai memasuki kota Yeriko dan melakukan penyelidikan terhadap seluruh kota itu. Namun kehadirannya diketahui oleh Raja Yeriko, saudaraku, melalui informasinya, sehingga kedua pengintai dicari oleh pasukan dari kota Yeriko ini, saudaraku, dan kedua pengintai ini melarikan diri dan bersembunyi di rumah Rahab. Dan Rahab adalah seorang wanita yang saat itu kitab suci mencatat dia seorang pelacur, saudaraku. Saudaraku, lewat bacaan renungan firman ini, renungan pagi ini, saudaraku, di sini dikatakan bahwa berita tentang bangsa Israel ini sudah berkumandang di seluruh tanah Kanaan, saudaraku, sehingga menyebabkan bangsa atau orang-orang di tanah Kanaan menjadi ketakutan. Hal ini dapat kita lihat bagaimana di dalam renungan sebagai dasar firman yang kita baca tadi, bagaimana bangsa Israel menyeberangi sungai Suf, laut Suf yang dibelah menjadi 2, dan bagaimana mengalahkan terhadap raja-raja di sekitarnya, termasuk disebut tadi ada Raja Sihon dan Raja Og. Ini menyebabkan kegentaran bagi Yeriko, saudaraku, dan ini tersampaikan oleh Rahab, saudaraku, sebagai wujud bahwa bangsa itu, kota itu juga ketakutan. Namun Rahab memahami hal itu dan menyembunyikannya. Dan lewat ini Rahab meminta untuk suatu balasan seperti itu, saudaraku. Bila nanti mereka menyerang kota ini, agar Rahab dan keluarganya mendapat suatu pengampunan dan mereka tidak dibunuh, saudaraku. Saudaraku, dari renungan ini, relevansinya di dalam kehidupan kita, saudaraku, bahwa sebagai kita yang hidup di zaman sekarang, memiliki sesuatu hal yang kita renungkan lewat pembacaan Haftarah ini adalah juga bagaimana kita untuk melakukan sesuatu apapun, kita tentu harus mencari, apalagi terlebih hal-hal tempat yang baru, saudaraku, yang akan kita datangi, yang kita belum tahu, dan kita akan melakukan sesuatu hal, kegiatan di sana, maka kita harus terlebih dahulu tentu melakukan survei terhadap tempat itu, saudaraku. Nah, inilah yang menjadi satu hal yang sama juga dapat kita lakukan saat ini. Namun hal yang menjadi renungan bukan hanya survei secara fisik, saudaraku, terlebih bila kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ibadah kita, maka alam roh juga kita harus lakukan dalam bentuk doa-doa kita, saudaraku, sehingga kita untuk menuju suatu tempat tersebut, selain kita sudah melihat secara fisik, juga kita proteksi, kita lindungi di dalam doa-doa kita, untuk kita memohon kepada Bapa Yahweh untuk
kegiatan yang direncanakan juga dapat berjalan dengan baik. Sesuatu yang baru yang harus kita hadapi, daerah yang akan kita hadapi, sama seperti halnya yang dilakukan Yosua untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu. Artinya untuk menjaga agar jangan terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga informasi-informasi itu sangat penting. Hal yang sama juga dapat kita lakukan kondisi saat ini, saudaraku. Kita bisa mencari informasi sesuatu hal yang akan kita datangi terlebih dahulu. Bukan kita datang begitu saja, saudaraku. Nah, ini menjadi renungan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan saat ini. Yang kedua, saudaraku, bahwa kita orang-orang penyembah Bapa Yahweh, sama seperti bangsa Israel, ternyata memiliki suatu pengaruh yang sangat besar, sama seperti bangsa Israel ini, saudaraku, dan menyebabkan kegentaran bagi bangsa-bangsa lain. Karena memang bangsa-bangsa lain juga mengetahui bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel ini adalah Tuhan yang memiliki kekuatan yang besar dan hebat dan dahsyat, sehingga dimanapun bangsa Israel akan datang menyebabkan ketakutan bagi bangsa lain, saudaraku. Hal ini juga menjadi renungan bagi kita. Sesungguhnya kita harus menjadi orang-orang yang lebih percaya diri, sama seperti halnya di dalam Ulangan 31 ayat 6 yang merupakan pernyataan yang disampaikan Bapa Yahweh kepada Yosua dalam pembacaan Haftarah setiap pagi. Dikatakan, jadilah kuat dan berani, janganlah takut dan gentar, sebab Yahweh dialah yang menyertaimu, dia tidak akan mengecewakan dan menggagalkanmu. Bersama Bapa Yahweh kita tidak mengalami ketakutan, bersama Bapa Yahweh kita mendapatkan kemenangan. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita akan lakukan sepanjang hari, semua yang menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Amin. Sukses besar buat kita semua. Shalom, saudaraku.